Pak Joko Widodo. Jadi mantan presiden kita ini mau didorong katanya nih info dari teman-teman relawan itu. Nah, menjadi sekjen PBB dari Indonesia. Kalau misalnya Pak Jokowi yang akan dimajukan, itu mungkin ada kendala. Suatu ketika pernah ada mafia. Jadi mafia-mafia yang awalnya sih menampung mobil-mobil yang sudah tidak dipakai oleh para diplomat. Kebetulan pesan Amerika, gitu kan. Yang konon kabarnya nih ya, saya nggak mau ngomong langsung kepada salah satu nyelundupin mobil ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum yang luar biasa, kembali bersama saya Pompi Hidayatullah di acara yang paling top dong, namanya PhD 4K. Podcastannya di sini kritis, kreatif, konsisten dan kocak. Nah, kami mendapatkan isu yang menarik dari pembincangan-pembincangan di dunia maya, ya ada di WhatsApp, ada kemudian juga di sosmed gitu, bahwa ada seseorang yang ingin menjadi sekjen PBB. Nah, sekarang di studio sudah ada ahlinya mengenai hubungan dunia internasional, yaitu Prof. Hikmahanto Juwana. Luar biasa. Mas Pompi, apa kabar? Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Gimana? Sehat kehormatan juga, nih, alhamdulillah, kehormatan nih, diundang lagi nih. Kita yang kehormatan menangkap tamu seperti Bapak ini. Jadi tadi seperti saya buka di awal, bahwa berdasarkan perbincangan di grup-grup WA, dan kemudian juga ada singgungan-singgungan lah ya di beberapa sosmed, di X dan lain-lain itu, ada yang mewacanakan lah sebenarnya ya, untuk bahwa Indonesia mengambil posisi sekjen PBB. Nah, mungkin sebelum kita bicara orangnya, saya ingin tahu sebenarnya di dalam perspektif internasional ini sebenarnya Indonesia memungkinkan nggak ya mendapatkan posisi itu gitu, kira-kira itu. Karena kan rata-rata sepanjang sejarah yang saya tahu, mulai dari yang pertama Trig Valley, terus kemudian The Hammarskjöld, terus kemudian juga Utan, itu rata-rata negara-negara yang relatif kecil dan netral gitu. Sedangkan kita netral tapi kita gede dan cukup beresiko lah kalau kemudian kita masuk ke dalam tatanan di mana kita menjadi salah satu yang bisa menentukan gitu di dunia ini. Ya mungkin ini kan perspektif dunia nih, makanya saya ingin lebih kaji lebih dalam dulu. Silakan Prof, mungkin analisa. Klarifikasi dulu nih, PBB ini maksudnya bukan Partai Bulan Bintang kan? Oh, bukan. Oh, bukan. Aduh, itu nggak usah dibahas dulu itu. Karena kan juga kemarin juga nggak masuk di ini ya. Tapi Pak Yusril dapat gede tuh langsung. Iya, karena mendukung Pak Prabowo terus. Iya. Jadi ini Perserikatan Bangsa-Bangsa, supaya clear ya. UN. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi gini, pertama kita harus bicara terkait dengan prosedurnya dulu, ya, prosedur sebelum bagaimana sih sikap-sikap negara-negara dalam hal mencalonkan seseorang. Gitu ya. Jadi kalau prosedur itu sekarang ini diolahnya itu di Dewan Keamanan PBB. Nah, jadi Dewan Keamanan PBB yang harus dibedakan dengan Majelis Umum PBB. Kalau Dewan Keamanan kan ada 15 anggota, betul. 5 anggota tetap yang punya veto. Nah, itu dia. Nah, jadi kita kemarin kan sempat di DK ya. Oh iya, kita sebagai anggota DK sudah beberapa kali, tapi sebagai anggota tidak tetap. Nah, karena yang 5 ini orang bilang yang punya senjata nuklir dan dulu yang memenangkan Perang Dunia Kedua lah, ya kan? Amerika, Cina, ada Inggris, Prancis, dan kemudian Uni Soviet yang sekarang udah diganti oleh Rusia. Nah, jadi prosedurnya itu biasanya akan ada negara-negara yang mencalonkan tokohnya misalnya, ya, atau misalnya ada negara tertentu yang menganggap bahwa calon tertentu ini punya kompetensi dan bisa melakukan. Nggak mesti yang anggota di DK ya? Tidak harus mesti yang penting dia anggota UN. Betul, ya? Yang penting anggota UN. Betul. Ya. Memang biasanya orang-orang yang akan dipilih adalah orang-orang yang mempunyai background yang cukup dikenal di negaranya, lalu kemudian juga sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan internasional begitu ya. Dan kita perlu tahu bahwa sekjen PBB itu sebenarnya adalah penggerak dari yang namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya kan? Karena di PBB itu kan ada organ-organ, ada Dewan Keamanan, ada Majelis Umum, lalu kemudian ada juga Mahkamah Internasional, Dewan Ekosok. Nah, ini semua
sebenarnya digerakkan itu dari kesekretariatan. Jadi kesekretariatan ini memang harus orang yang sangat proaktif, bisa melayani lah ya kebutuhan-kebutuhan dari Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB. Nanti misalnya Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB itu ada presidennya. Nah, Presiden Majelis Umum PBB, Presiden Dewan Keamanan. Nah, nanti sekjen ini harus bekerja sangat erat dengan beliau-beliau ini, para presiden ini, untuk misalnya ada sidang darurat. Biasanya kalau di Dewan Keamanan PBB itu kalau ada letusan perang dan lain sebagainya itu harus ada sidang darurat. Nah, nanti harus disampaikan di situ. Dan biasanya sekjen PBB ini merepresentasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi kalau misalnya kita tahu lah, kalau negara biasanya direpresentasi oleh presiden, kan begitu kan? Atau misalnya sebuah PT itu direpresentasi oleh direksi presiden direktur, kan gitu. Nah, jadi kalau di Perserikatan Bangsa-Bangsa ini direpresentasi oleh yang namanya sekjen PBB. Jadi gunting pita lah, nanti diundang kemana-kemana, itu sekjen PBB. Pokoknya announcement yang dibuat oleh mewakili PBB tentunya atas nama PBB, hasil keputusan sidang kayak apa, semua disampaikannya oleh sekjen biasanya. Betul. Nah, oleh karena itu dicari memang figur yang memang proaktif ya, dan bisa engage dengan berbagai macam isu dan kuat dalam masalah administratif, karena nanti di bawahnya itu kan ada pejabat-pejabat yang dia akan kelola begitu. Nah, jadi itu akan dilihat nih siapa. Nah, biasanya ada negara-negara tertentu yang saya mencalonkan tokoh saya misalnya gitu. Nah, nanti kalau misalnya sudah ada seorang tokoh, katakanlah negara ini nanti harus lobby ke negara-negara lain. Itu sistemnya voting, one itu country sebelum, one vote, enggak? Enggak, itu sebelum ini proses sampai ke voting. Jadi memunculkan nama dulu. Nah, nanti dari situ oleh Dewan Keamanan akan dilakukan pengecekan. Vetting lah ya. Nanti dilihat dari kriterianya dulu. Kriterianya sudah cocok atau belum? Ya. Kriteria per negaranya atau kriteria orangnya? Nah, kriteria orangnya dan dia warga negara mana. Karena begini, kemampuan pasti harus dilihat gitu kan. Yang kedua juga harus dilihat adalah bahasa. Nah, biasanya mereka ini kalau bisa berbahasa Inggris dan Perancis atau salah satunya. Nah, karena apa? Karena biasanya di dalam voting nanti Dewan Keamanan PBB, Perancis itu suka, dia nggak bisa bahasa Perancis, saya veto aja, gitu kan? Nah, atau misalnya, dia bisa cuman bisa bahasa Inggris, atau bisa cuman bahasa Perancis misalnya begitu, bahasa Inggrisnya kurang, bisa diveto oleh negara lain, gitu. Jadi ini kita di sana itu harus dipastikan dulu, ya. Dan kedua yang juga penting adalah rotasi. Nah, karena sekjen Dewan Keamanan PBB, sekjen dari PBB ini dia harus mewakili kontinen mana. Misalnya kontinen Amerika, ya kan? Afrika, Eropa, Asia gitu. Misalnya Kofi Annan kan dari Afrika. Kofi Annan gitu. Afrika dulu ya. Terus Ban Ki-moon dari Asia. Nanti dilihat dari situ. Jadi Utan juga berarti dari Asia ya. Dari Asia, Utan misalnya. Nah, nanti rotasi itu harus diperhatikan betul, ya kan? Jadi selain memang dia tokoh, lalu kemudian bahasa, lalu kemudian juga nanti rotasi dari negara. Ini 5 tahun sekali atau berapa tahun sekali? Sebenarnya sih 5 tahun sekali prinsipnya. Bisa diperpanjang sekali? Bisa diperpanjang 1 kali. Kalau 3 kali nggak ada ya? Ada, tapi 3 kali periode. ada. Kalau saya nggak salah siapa ya? Ada satu yang sampai 3 kali. Javier Pérez de Cuellar, bukan? Mungkin kali ya. Saya lupa. Tapi satu orang yang 3 kali. Karena agak lama tuh Javier dulu ya. Iya. Ada satu yang mau 3 kali tapi nggak bisa. Ya, karena di veto-veto terus. Betul. Jadi kalau sudah ada nama, lalu kemudian barulah dibawa ke Dewan Keamanan PBB untuk di voting. Nah, calon itu harus mendapatkan 9 suara dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB dengan catatan dari 5 anggota yang permanen tidak ada yang melakukan veto. Kalau udah veto semua batal lah ya. Batal, nggak bisa. Nah, itu prosesnya ada di situ. Nah, nanti kalau sudah itu baru nominasi tuh ya?
Itu baru nominasi karena nanti dimajukan lagi ke Majelis Umum PBB. Baru dipilih lah kira-kira gitu ya. Baru dipilih, tapi biasanya di Majelis Umum PBB tinggal ketok ini aja. Kayak misalnya di DPR tuh kan di komisi gitu nanti kan. Di MPR-nya tinggal diketok. Di DPR-nya paripurna selesai kan gitu kan. Kira-kira setuju semua, kira-kira seperti itu. Jadi ini proses yang harus dilalui dari segi prosedur. Yang kita perlu bangga itu adalah dalam proses ini, prosedur ini, itu ada guideline yang dimunculkan oleh Pak Nugroho Wisnumurti. Ini orang Indonesia. Jadi itu dikenal sebagai Wisnumurti Guidelines gitu kan. Nah, jadi pada waktu Indonesia. Apa itu namanya kalau di guidelines? Guidelines untuk proses prosedur itu. Ya. Luar biasa ya. Betul. Indonesia ya. Oh iya, kita patut bangga itu beliau almarhum ya. Jadi Pak Nugroho ini ketika menjadi ketua dari Dewan Keamanan PBB, ketika kita jadi anggota tidak tetap, itu memunculkan ide ini. Nah, ini yang kita patut bangga nih dengan karya-karya seperti ini gitu ya, bahwa orang Indonesia ini nggak cuma datang dengar terus kemudian selesai. Bisa mewarnai gitu. Lah ya. Iya, memberikan warna dan itu dikenal sebagai Wisnumurti Guidelines. Oh, oke. Dan ini sampai sekarang masih dipakai ya? Masih dipakai proses ini. Nah, jadi itu yang prosedurnya. Ya. Nah, lalu kemudian kalau kriteria tadi bahasa menjadi hal yang sangat penting. Ya. Lalu kemudian tentu juga kemampuan masalah internasional ini juga juga sangat penting karena kadang-kadang sekjen ini akan berinisiatif untuk melakukan misalnya apa yang harus dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB, apa yang dilakukan oleh Majelis Umum PBB. Memang berkomunikasi nantinya dengan presiden dari organ-organ ini, begitu ya. Tapi beliau ini memang harus mempunyai kemampuan, visi internasionalnya, karena beliau nantinya akan menjadi motor dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, di samping tadi masalah bahasa, kemudian juga masalah didukung oleh negaranya sendiri. Di samping memang tanda kutip ya bisa dijual ke negara-negara lain. Karena, berarti kalau dukungan negara sendiri itu dari presiden parlemen juga harus ada? Sebenarnya sih cukup bahwa misalnya dari negara tertentu mengatakan bahwa kami mendukung si X gitu kan. Nah, tapi nanti kan harus dijual ke negara-negara lain. Tanda kutip dijual ya. Jadi disosialisasikan dan kemudian nanti mungkin negara-negara ini bilang oh ya kita setuju nih bagus nih. Kita dukung. Jadi nanti walaupun mereka masih di Dewan Keamanannya mungkin bukan anggota ya. Tapi paling tidak kan ikut mendorong bahwa nanti ini sekian negara sudah mendukung yang bersangkutan. Gitu. Nah, jadi di sosmed ini dan di grup WA ini yang beredar itu adalah namanya Pak Joko Widodo. Oh iya. Pak Jokowi. Iya. Jadi mantan presiden kita ini mau didorong katanya nih info dari teman-teman relawan itu. Nah, kalau figur Pak Jokowi ini kira-kira menurut pandangan dari scholars lah ya. Itu seperti apa kira-kira? Ya, yang pasti ada plus minusnya lah. Ada plus minusnya. Jadi kalau dari sisi plusnya, saya lihat bahwa kenegarawanannya ada. Ada ya. Dan beliau itu kalau pada waktu menjabat sebagai presiden kan terlihat at ease gitu ya, santai bertemu dengan para presiden, perdana menteri dan lain sebagainya, dan sepertinya bisa diterima akrab gitu ya. Dan kemudian juga pembawaannya juga tidak terlalu prosedural gitu kan, banyak informalnya. Mungkin ini juga penting ya, jangan sampai menjadi sekjen itu terlalu prosedural gitu ya. Oh iya, malah susah tuh nanti malah terlalu kaku nantinya kan. Tapi kalau misalnya informal dan lain sebagainya, itu menurut saya bagus gitu ya. Nah, cuman yang sisi yang negatifnya itu adalah Pak Jokowi itu pada masa beliau menjabat sebagai presiden itu kalau saya tidak salah belum pernah ke PBB untuk menyampaikan pidato begitu kan? Sama sekali belum pernah ya? Kayaknya belum pernah. Jadi pernah diwakili oleh Pak Yusuf Kala gitu ya, atau diwakili oleh Ibu Menlu, Ibu Retno Marsudi. Nah ini yang mungkin orang akan
bertanya-tanya negara-negara yang nantinya minta bisa mendukung gitu, akan bertanya-tanya berkaitan dengan intensitas di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke. Di samping itu juga ya. Itu pengaruh tuh ya kayak gitu ya? Oh ya, sangat berpengaruh. Karena kan visi internasional dari seorang katakanlah calon sekjen itu harus ada. Dan visi internasionalnya itu biasanya ya kadang ada juga yang mantan menteri luar negeri gitu kan, dan kita melihat bahwa oh ya, yang bersangkutan ini sangat aktif gitu ya untuk menciptakan perdamaian, isu-isu yang berkaitan dengan kemanusiaan dan lain sebagainya itu. Jadi itu yang penting juga untuk kita perhatikan. Ya, ya. Nah kalau di dalam konteks tadi kan Indonesia ini negara besar. Betul. Pernah nggak sih sebetulnya ada sekjen PBB yang sebenarnya mantan presiden? Kan belum pernah ada juga ya? Iya, belum kalau yang belum pernah ada, tahu saya sih belum ya. Iya. Nah, tapi kalau negara besar kan, kalau Korea Selatan itu kan sebenarnya sudah besar ya. Sudah besar karena tuh. Ban Ki-moon ada dari Korea Selatan. Benar. Jadi nggak ada masalah tuh ya. Sebenarnya nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah satu lagi, yaitu dalam pemilihan itu dilihat dari rotasi negara-negara. Oh, dari kontinen itu ya? Kontinen. Jadi kan kita ada 5 kontinen nih. Ya. Jadi siapa yang mewakili misalnya kontinen Eropa, gitu ya, kontinen Amerika, kontinen Afrika, Asia, kemudian Australia. Nah, untuk Australia Asia, enak juga ya. Dia satu kontinen sendiri pada kecil. Iya. Tapi biasanya setahu saya nggak ada. Masuk Asia kali dia. Iya, mungkin kali. Iya. Tapi masih belum ada yang langsung dari Australia. Australia belum ada. Nah, ini yang masalah rotasi ini, yang kalau misalnya Pak Jokowi yang akan dimajukan, itu mungkin ada kendala. Karena apa? Harusnya siapa nih kalau misalnya? Nah, kan sekarang ini kan dari ini ya, Antonio Guterres dari Eropa. Eropa ya. Nah, Portugal. Jadi sebelumnya Ban Ki-moon. Ban Ki-moon, baru ya? Baru. Jadi ini kan Asia, terus ke Eropa. Nah, ini nggak tahu nih yang berikutnya. Mungkin ke Afrika dulu kali ya? Afrika sebenarnya sudah ada 2 kan, Kofi Annan sama Boutros Ghali. Oh, Boutros Ghali juga ya, betul. Iya. Nah, mungkin ke Amerika nih. Amerika. Iya. Biasanya tuh kan dari Amerika. Yang kecil-kecil tuh Peru kayak atau apa gitu ya. Nah, nanti di situ akan dilihat juga. Kecuali kalau misalnya negara-negara ini memang kita bisa lobby negara-negara Amerika dan kemudian mau mendukung Pak Jokowi untuk menjadi sekjen PBB. Bukannya tidak mungkin. Mereka akan mengatakan, oke, sebenarnya giliran kami, tapi dari kami tidak ada waving. Terus kemudian bisa disampaikan ke misalnya Asia, dalam hal ini nanti Pak Jokowi gitu ya. Misalnya seperti itu. Tapi kita juga harus mampu untuk tanda kutip ya menjual Pak Jokowi ini di negara-negara ASEAN. Di kawasan dulu kan kita harus kuat. Lalu kemudian harus ke Asia. Di Asia juga harus didukung gitu kan. Seperti apa? Asia itu paling banyak sebenarnya negara ya di sini. Oh iya, betul. Jadi capek juga tuh untuk mendapat dukungan Asia aja udah capek sekali tuh. Nah, itu biasanya nanti tugas dari kepala perwakilan. Kan kita punya dubes itu. Kalau misalnya memang ada pencalonan seperti pada waktu kita mau masuk menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, anggota tidak tetap, kita itu semua gerak semua. Ya, selain memang dari Kementerian Luar Negeri ya, kita bergerak, tapi ini harus terus bergerak. Untuk supaya mensosialisasikan dan lain sebagainya. Dan nanti kan ada visi misi, ada semacam tanda kutip kampanye lah ya. Seperti itu. Jadi memang itu harus dilakukan. Dalam konteks dengan Amerika kita juga nggak ada masalah sebenarnya. Rusia juga kita sebenarnya nggak ada masalah. Cina nggak ada masalah saya pikir. Berarti Inggris lah ya, Inggris dengan Prancis ya satu lagi ya. Iya. Nah ini saya nggak tahu nih hubungannya kayak gimana nih. Ya, memang hal seperti ini sensitif juga nih negara-negara ini ya. Nah, yang saya khawatirkan sebenarnya memang kita nggak ada masalah nih sama Amerika, kita nggak ada masalah sama Cina, tapi dalam konteks persaingan geopolitik sekarang kan ada nih Amerika dengan Cina. Mungkin dari pihak Amerika mengatakan, oh ketika Pak Jokowi jadi presiden, beliau itu lebih dekat dengan Cina, polisinya dan lain sebagainya. Itu yang kemudian mungkin dari pihak
Amerika mengkhawatirkan bahwa wah jangan-jangan nanti bisa dikendalikan dan lain sebagainya, walaupun mungkin ya nggak kayak begitu kan. Tapi kan itu persepsi, ya kan, itu yang harus dikelirkan lah. Harus dikelirkan. Ya, kalau enggak nanti Amerika bukannya tidak mungkin, katakanlah kalau sudah lolos dalam tahapan-tahapan yang ada, tiba-tiba Amerika bilang enggak, saya nggak mau diveto. Ya udah nggak jadi kalau misalnya seperti itu. Nah, ini juga makanya perlu dimunculkan bahwa Pak Jokowi itu memang tidak memiliki kedekatan yang sangat khusus gitu ya, bahkan sama pribadi dengan pemimpin-pemimpin dari negara-negara yang punya hak veto. Ini yang juga kita harus lakukan kalau misalnya memang ada keinginan agar Pak Jokowi bisa dijadikan Sekjen PBB. Ya, nah kalau kemudian misal memang semua syarat oke, terus kemudian didukung dan kemudian bisa jadi nih. Manfaat apa yang kira-kira bisa didapat oleh seorang Pak Jokowi merepresentasikan Indonesia di PBB itu? Maksudnya manfaat untuk Indonesianya ya. Kira-kira apa kira-kira itu? Wah, kalau manfaat untuk Indonesia sih banyak ya. Banyak ya. Yang pasti nama Indonesia akan terangkat. Betul. Ya kan? Karena put orang Indonesia on the map. Oh iya, put Indonesia on the map gitu ya. Dan ini kan merupakan cita-cita kita ya. Betul. Bagaimana tokoh-tokoh Indonesia bisa muncul di kancah dunia. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya melihat kalau memang beliau terpilih dan bekerjanya dengan baik, orang akan melihat, oh ini etos orang Indonesia itu seperti ini. Ya merepresentasikan kita nih Indonesia. Sehingga bagi warga negara ketika kita mau cari kerjaan di luar negeri, itu orang akan melihat, oh ini kayaknya orang Indonesia ini tipenya seperti ini gitu kan. Sama kan kayak misalnya orang Jepang yang disiplin dan lain sebagainya. Nah, itu akan berdampak juga bagi masyarakatnya. Ketika mereka keluar negeri, wah soal disiplinnya reliable lah, bisa dipegang gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, saya sih berharap kalau misalnya memang ada tokoh Indonesia yang bisa menjadi Sekjen PBB, saya berharap rekrutmen di dalam kesekretariatan jenderal ini di PBB-nya sendiri. Di PBB itu banyak orang Indonesia. Karena seringkali kita ini under quota. Jadi sebenarnya tiap negara boleh misalnya dapat sekian gitu kan. Tapi kadang-kadang karena kita kurang informasi, kurang mendapat, jadi nggak banyak yang mau. Bukan karena kualifikasi ya? Bukan karena kualifikasi. Berarti karena kita kurang ordal lah ya. Iya. Ya, ada ordalnya. Paling nggak sebenarnya ordalnya itu memberikan informasi ke kita. Betul, paling tidak itu ini ya. Ini ada ini nih, ayo apply gitu kan. Nah, sementara ini kebanyakan kalau saya tidak salah itu dari India, ya kan, dari negara-negara Amerika, Eropa begitu ya, yang mendominasi gitu ya. Nah, ini yang perlu nih orang-orang kita masuk ke situ. Dulu ada, tapi nggak banyak, 1-2 begitu, ya, karena mungkin karena kurang informasi atau apa. Dan itu ada ininya, levelingnya, pangkatnya. Jadi kalau misalnya mereka masuk, nanti ada kepangkatannya sampai bisa berkarir di situ. Berkarir ya? bisa berkarir di situ. Bahkan mereka juga bisa nantinya kan PBB ini kan punya perwakilan-perwakilan. Misalnya ada di Jakarta ini United Nations Information Center gitu UNIC gitu ya. Nah, itu nanti bisa aja orang yang dari sekretariat itu ditaruh di sini jadi kepalanya gitu ya. Nah, kalau misalnya itu orang Indonesia kan bagus juga tuh. Benar. Nah, ini yang menurut saya nih untuk anak-anak muda begitu ya. Harusnya berpikir ke sini. Saya kepengen nih, cita-cita saya kalau saya di dalam kelas gitu ya, sama mahasiswa-mahasiswa saya, kebetulan saya ngajar hukum internasional, saya bilang, kamu nih harus jangan mikir, saya kerjanya cuman pokoknya di Jakarta aja atau di Indonesia gitu. Enggak, kamu harus punya visi, kamu kerja di organisasi-organisasi internasional seperti PBB, Mahkamah Internasional dan sebagainya. Nah, itu yang bisa mewarnai. Jangan sampai ya kita kalah nih sama teman-teman kita dari Filipina. Ya, alasannya kan mungkin ya, tapi kan mereka bahasa Inggrisnya bagus. Enggak. Iya, orang-orang kita anak-anak muda bahasa Inggrisnya jago-jago. Bahkan aksen lebih bagus kita kadang-kadang. Kayaknya itu. Cuman masalahnya mungkin ini ya, mereka itu menganggap bahwa ngapain sih jauh-jauh ke luar negeri gitu ya. Kurang mau ini, jiwa rantaunya kurang ada gitu kan. Harusnya mereka merantau kalau menurut saya.
Dan dengan mereka ada di sana, mereka memunculkan nama Indonesia. Ya, mereka tuh nanti kalau kerja tuh di mana itu? Kalau yang headquarter-nya? Headquarters-nya sih sebenarnya bisa di New York, bisa di Jenewa, dan satu lagi di Wina. Oh, di Wina. Jadi ada, markas PBB, markas PBB itu ada di 3 negara itu. Nanti kalau misalnya yang di New York, biasanya yang organ-organ utama itu memang ada di New York. Tapi kalau misalnya di Jenewa itu biasanya ILO dan lain sebagainya, specialized agencies-nya. Di Wina yang berkaitan dengan IAEA, nuklir dan lain sebagainya itu ada. ITU juga di sana ya, di Jenewa. Kalau di maksudnya tuh kalau saya dengar ya, kalau misalnya kita udah bekerja di UN itu, paspor kita tuh paspor UN ya. Nah, iya. Kalau nggak salah ya. Jadi artinya kita bebas ke negara mana aja tanpa tanpa visa, tanpa apa. Iya, betul ya. Visanya harus ada tetap itu kan. Nggak tahu nih, saya nanya nih. Tapi gini, memang mereka ini untuk level tertentu, itu bisa dianggap sebagai seorang diplomat. Nah, tapi bukan diplomat dari negaranya. Tapi diplomat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi menarik, dulu itu ada kasus, saya lupa ya tahun berapa ya, tapi 1940-an gitu ya, di mana ada orang Norwegia yang menjadi staf dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, lalu ke Israel, kalau nggak salah 48, 49 lah gitu. Ke Israel, lalu tewas di sana. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang bisa minta ganti rugi nih? Apakah negaranya atau Perserikatan Bangsa-Bangsa? Itu sampai ke Mahkamah Internasional, dan oleh Mahkamah Internasional ditentukan bahwa yang bisa minta ganti rugi itu reparation for injuries ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di situ karena PBB itu dianggap sebagai sebuah badan hukum, entity sendiri. Jadi dia seperti kita manusia gitu kan, terus kemudian ada PT itu kan badan hukum sendiri gitu. Dia punya ininya sendiri, kehidupan sendiri. Nah, jadi PBB juga seperti itu. Nah, oleh karena itu ya mereka tentu paspornya itu bukan paspor dari negara asalnya, tapi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi kita tuh jadi bukan warga negara Indonesia saja, tapi jadi warga negara dunia ya. Betul. Gitu ya. Betul. Luar biasa tuh. Betul. Nah, itu punya hak itu nggak? Hak apa tuh namanya? Imunitas. Imunitas. Kekebalan. Prinsipnya punya ya. Tapi biasanya kecuali di negaranya sendiri. Oh ya, iyalah kalau ke negara sendiri, lu warga negara lu nggak bisa lagi. Saya misalnya Sekjen ASEAN itu kan bisa muter tuh kan. Bisa aja Sekjen ASEAN tuh orang Indonesia. Nah, tapi bukan berarti ketika dia jadi Sekjen ASEAN, karena Sekjen ASEAN kan Sekretariat Jenderal ASEAN kan ada di Jakarta gitu kan. Terus kemudian dia pakai, wah saya ini bisa punya kekebalan, nggak bisa juga kalau dia orang Indonesia. Kalau dia orang lokal nggak bisa dikasih kekebalan. Wah, berarti enak juga nih ya. Kalau misalnya jadi Sekjen PBB di mana-mana kebal terhadap. Tapi justru kalau dia punya intention jelek aja dia udah kacau tuh sebetulnya. Memang dan itu kan harus orang berintegritas. Betul. Itu kan bisa mempermalukan institusi juga tuh kalau misalnya disalahgunakan begitu ya. Memang sih, mohon maaf nih cerita nih, diplomat-diplomat tuh kadang-kadang juga melakukan hal yang tidak terpuji juga. Misalnya menyelundupkan barang gitu kan. Just tip. Itu nggak boleh. Ya, atau misalnya ada teman keluarga datang, harusnya mereka kena pajak, udah pakai nama dia sehingga bebas pajak kan ya. Ada duty free-nya karena kebal betul, itu juga nggak boleh. Dan juga kalau misalnya dia banyak sih kasus-kasus ya. Ada seorang diplomat yang dia punya ART, ART-nya tidak diperlakukan secara baik gitu ya. Itu kekebalannya bisa dikesampingkan gitu. Oh. Aduh, ada-ada ya. Tapi kadang-kadang orang punya power tuh kan pengen nunjukin power ya, terutama kepada keluarga, teman dekat gitu ya, pengen nunjukin gitu. Jadi kadang-kadang itu yang suka merusak tuh ya. Gitu ya. Nah, itu yang saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan bukan budaya di Indonesia lah ya. Mudah-mudahan. Tetapi itu yang kita harus hilangkan. Ya. Tapi terus terang aja, di Indonesia juga ada loh kasus-kasus di kedutaan besar. Dan kedutaan besar nggak main-main, kedutaan besar Amerika, gitu kan. Yang konon kabarnya nih ya, saya nggak mau ngomong langsung kepada salah satu
nyelundupin mobil ke sini. Gitu kerjasamanya. Jadi luar biasa zaman dulu tuh. Makanya jadi nggak mesti Indonesia ya, tapi negara-negara lain juga masih punya persoalan yang sama gitu. Suatu ketika pernah ada mafia. Jadi mafia-mafia yang awalnya sih menampung mobil-mobil yang sudah tidak dipakai oleh para diplomat. Karena ketika masuk kan tidak bayar pajak, biar duty gitu kan. Masuk. Nah, terus kemudian ketika pulang buat apa? Kan kemudian dijual ke pihak ketiga. Tapi lama-lama tahu dipakai, ya mafianya ya. Jadi mobil baru masuk gitu kan, langsung mafianya udah ini lama-lama jadi kayak pakai jatah gitu. Betul. Minta jatah gitu. Jadi kacau deh. Nah, tapi itu cerita-cerita di dalam dunia persilatan. Diplomat. Kembali ke PBB lagi nih. Nah, Pak Jokowi ini kan di dalam konteks perjalanannya, di akhir karirnya itu punya catatan-catatan yang dunia internasional juga menyorot, begitu kan. Ya, salah satunya di dalam konteks katakanlah permasalahan demokrasinya gitu ya. Saya nggak mau bicara panjang lebar lagi, Pak Prof juga udah tahu lah ya kira-kira itu apa. Nah, itu akan menjadi catatan nggak kalau misalnya kemudian katakanlah DK, terus kemudian Majelis Umum melihat ini dan negara-negara ASEAN, karena ini menjadi sorotan internasional juga. Kasus-kasus seperti itu akan memberatkan nggak ya kira-kira? Ya, tentu itu bisa jadi catatan dan biasanya ketika sudah ada nominasi, ya ada nama-namanya begitu ya, itu kan akan ada sesi diwawancara lah gitu ya, ditanya dan lain sebagainya oleh tim lah yang dibentuk. Nah itu saya yakin itu pasti akan ditanyakan, ya kan? Karena itu berkaitan dengan track record ya. Kan sama aja di mana-mana kalau kita lihat di Indonesia mau jadi KPK ada panitia seleksi, pasti kan nanyanya, wah udah macam-macam, ini lain sebagainya. Dan kadang-kadang mereka dapat pertanyaan-pertanyaan itu dari masyarakat. Bukannya tidak mungkin, jadi itu terbuka gitu, dibuka. Titipan sebenarnya, titipan pertanyaan dari masyarakat yang kemudian dikonfirmasi benar nggak seperti ini. Karena kan yang dicari itu memang ya kalau bisa sih malaikat ya. Tapi kan nggak mungkin. Betul. Tapi integritasnya sedemikian tingginya gitu ya. Integritasnya, kiprahnya, lalu kemudian selama misalnya tokoh ini berada di negaranya, itu bagaimana dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang di negaranya bukannya tidak mungkin ada orang yang mungkin dulu tidak suka atau tidak merasa terzolimi dan sebagainya. Justru yang akan memberikan masukan. Nah, bisa aja melakukan propaganda juga, jadi anti gitu ya. Bisa juga ya. Nah, sepanjang tokoh tersebut nanti bisa menyampaikan ya konteksnya seperti apa dan lain sebagainya dan bisa dipahami, ya nggak ada masalah sebenarnya. Harus masuk ke logikanya universal values ya. Kira-kira gitu ya kira-kira ya kata-katanya. Ya, jadi itu yang ya memang harus dipersiapkan ya. Jadi ini kan bukan cuma sekedar negara memunculkan nama lalu diproses tanpa ada interaksi dengan si tokoh yang katakanlah dimajukan itu. Nah, geser sedikit ke sebelum Pak Jokowi. Dulu juga Pak SBY itu sempat diwacanakan. Betul. Dilaksanakan nggak sih prosesnya itu? Atau memang nggak didukung oleh pemerintahan Pak Jokowi? Ini sudah cerita aja ya. Karena setelah Pak SBY selesai itu kan pemerintahannya Pak Jokowi kan. Tentunya kan bagaimanapun juga dorongan dari pemerintah yang berkuasa ini menjadi penting di dalam konteks ini. Itu ceritanya gimana? Saya tidak tahu persis lah ya. Tidak tahu persis, tapi kemungkinan saya ini dugaan saya, karena pada waktu itu ada Ban Ki-moon. Kan nggak mungkin kalau misalnya dari Asia ke Asia. Jadi mungkin chance-nya sangat kecil kalau misalnya dilihat dari rotasi gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu ya mungkin ya udahlah nggak usah dulu. Nggak usah dulu. Iya. Padahal Pak SBY juga sebenarnya tokoh yang kalau cukup. Pak SBY saya yakin gitu ya. Dengan kemampuan beliau, internasionalisasinya juga ada, bahasa Inggrisnya juga tidak masalah, gitu ya, dan merupakan figur yang bisa mengayomi, gitu kan. Dan beliau ini kan karena pernah di dunia militer, jadi selalu kerja detail, selalu korek, gitu ya. Nah, itu yang mungkin
sebenarnya kalau misalnya pada waktu itu bisa, wah itu sangat luar biasa itu. Oke, mundur lagi ke belakang, pernah nggak kita sepanjang sejarah menominasikan orang untuk menjadi sekjen PBB? Setahu saya kayaknya belum pernah ya. Belum pernah. Ya? Iya. Yang dari Burma kan Utan. Iya, Utan. Ya. Habis Utan itu Javier Perez de Cuellar. Dulu kalau saya nggak salah ya, pernah nama Pak Ali Alatas muncul. Pernah ya? Iya, karena beliau kan berarti setelah Pak SBY yang awal? Karena kan Pak Ali Alatas Menlunya yang di periode pertama ya? Iya. Enggak, kalau Pak SBY itu kan Pak Hasan Wirayuda. Oh, Hasan Wirayuda ya? Pak Ali Alatas sebelumnya? Pak Ali Alatas zamannya Pak Harto. Oh, jangan Pak Harto. Ya Allah, benar-benar. Sorry. Iya. Maklum nih, sejarah saya agak sedikit mixed up. Oh iya, Pak Ali Alatas benar ya? Zamannya Pak Harto. Benar. Berarti itu sebelum Ban Ki-moon ya? Sebenarnya mungkin tuh ya? Iya, sebelum Ban Ki-moon. Dan Pak Ali Alatas itu punya nama cukup besar. Cukup baik. Karena apa? Beliau pernah menjadi dubes kita di New York. Jadi orang tahu sekali Pak Ali Alatas ini dan kemampuannya juga tidak diragukan lah, gitu ya. Jadi waktu itu, tapi saya nggak tahu ya kenapa pada waktu itu akhirnya tidak dimunculkan nama Pak Ali Alatas. Iya. Dulu ada tokoh kita yang di PBB itu LN Palar kalau nggak salah. Itu roles-nya apa ya? Saya kurang tahu, tapi kalau saya tidak salah itu perwakilan kita di PBB. Tapi bukan sekjen. PBB, iya. Bukan sekjen. Bukan. Dulu tuh saya kebetulan ayah saya pernah bertugas di PBB sebagai perwakilan Indonesia, PTRI, perwakilan tetap Republik Indonesia di New York. Ya. Nah, pada masa-masa itu ada orang Indonesia yang bekerja untuk PBB, namanya Pak Padang gitu kan. Nah, beliau ini memang berkarir di PBB. Iya. Yang saya katakan itu yang nggak banyak itu sebenarnya. Bahkan beliau sampai posisi yang cukup tinggi juga di PBB-nya. Ya. Tapi memang konsekuensinya harus mau tinggal menetap di New York. Iyalah. New York mah asik sebenarnya. Sebenarnya asik. Asal ada uangnya asik. Kalau nggak ada uangnya nggak asik. Itu dia. Jadi seperti itu ya, ada tokoh ya. Kalau Pak Palar, setahu saya memang beliau aktif tapi mewakili Indonesia. Begitu. Ya, jadi New York itu enaknya kalau bukan bulan-bulan gini nih, ini dingin banget nih. Waduh, dinginnya nyeri banget kalau bulan-bulan ini nih. Aduh, jadi itu yang membuat saya terus terang gitu kan. Saya kan ikut ayah saya nih, karena beliau diplomat gitu kan. Terus kemudian sampai di New York kan, waduh di New York itu udah dinginnya minta ampun gitu ya. Bulan-bulan ini nih, paling parah. Karena kalau dulu tuh ayah saya pernah di Phnom Penh, di Kamboja gitu kan. Phnom Penh Kamboja ya, terus kemudian ke Bangkok, ke Singapura. Masih aman, panas terus. Tiba-tiba ke New York, aduh, tiap hari rasanya kapan bisa pulang ini kan gitu. Walaupun summer enak. Summer enak. Iya. Jadi saya bilang udahlah cukup nih, saya bilang ya kan. Udah ngomong kayak gitu, sekolah S2 ke Jepang, ke Tokyo, dia dingin lagi kan. S3 ke Inggris lagi dingin lagi. Oh, S3 di Inggris ya? Saya S3 di Inggris. Jadi tapi setelah itu saya bilang udah deh. Apalagi sekarang udah tua-tua kayak gini kan, udah kalau ada undangan ke luar negeri, kemana? Misalnya ke Italia gitu. Orang kan mungkin seneng gitu. Kalau saya, aduh, udah jauh gitu. Dingin lagi musimnya. Aduh. Nah, kalau selain Pak Jokowi sekarang, tokoh-tokoh yang kira-kira bisa didorong untuk menjadi sekjen PBB dari Indonesia, kita kan punya banyak tokoh. Nggak mesti pro pemerintah juga. Betul. Bisa aja yang apa istilahnya oposisi dan lain-lain. Kayak Bu Mega mungkin dan lain-lain. Itu gimana? Kalau saya misalnya ya kayak Pak Hasan Wirayuda, mantan Menlu kan, bisa juga tuh beliau. Bisa, ya. Karena beliau pernah juga menjadi dubes kita di PBB tapi di Jenewa. Dubes PBB di Jenewa. Nah itu beliau pernah dan ya beliau juga dikenal gitu ya. Saya rasa bisa juga beliau. Tapi kalau misalnya yang level presiden kan selain Ibu Mega, Pak Jokowi, Pak SBY begitu kan. Mungkin ya Pak SBY bisa, Pak Jokowi bisa begitu ya. Bu Mega saya nggak tahu beliaunya mau atau enggak karena mungkin juga
dari segi usia mungkin ya. Tapi saya yakin sih sebenarnya orang-orang Indonesia ini punya kompetensi dan mampu untuk menjalankan tugas itu. Tapi sekali lagi, tugas sebagai sekjen ini agak berbeda dengan jadi presiden. Jadi mindset harus pejabat ya. Iya, karena kalau misalnya jadi presiden, ya kita buat keputusan dan kita seringkali dilayani dan sebagainya. Tapi kalau sekjen itu kebalikan, kita harus melayani. Selain kita juga harus memikirkan ide-ide mengusul, gitu merangkum, mengusulkan. Jadi mindset harus dirubah nih. Makanya biasanya ya kalau misalnya Menlu gitu itu masih oke gitu, karena beliau-beliau ini kan punya biasa ya melayani mungkin presiden dan lain sebagainya. Nah ini juga kayak begitu. Jadi ini bukan apa namanya levelingnya gitu ya, tapi memang dari segi tupoksinya dia harus lebih banyak melayani ketimbang dia untuk dilayani ya. Kalau memunculkan ide iyalah, tapi juga kalau ide dari seorang presiden kan ya mohon maaf harus dilaksanakan oleh bawahan kan. Tapi kalau misalnya ide dari seorang sekjen atau menteri itu kan diajukan. Kalau disetujui baru dijalankan gitu. Jadi mindset itu juga harus dirubah. Kalau tidak ya nantinya akan kesulitan dalam menjalankan tugas, dan tidak hanya dia yang menjalankan tugas itu, tetapi juga mereka-mereka lembaga-lembaga yang organ-organ yang ada dalam PBB ini akan kerepotan juga dengan tipikal manusia yang seperti itu. Gitu. Wah luar biasa ini, Prof. Terakhir nih, Pak Prabowo ini kan nampaknya punya kepedulian banget dengan image Indonesia di dunia internasional, kiprah kita di dunia internasional. Tentu kalaupun misalnya mau mendorong seseorang nih harus di dalam konteks yang mewakili beliau, pemikiran beliau. Nah dari tokoh-tokoh tadi yang ada, kira-kira yang paling memungkinkan menurut Prof ya? Ini dia. Emang saya harus nanya ke Pak Prabowo sebetulnya. Tapi kan kalau menganalisa basis pemikiran dunia internasional, ya bisa lah kira-kira. Iya. Ini berarti saya harus berpikir dalam konteks Pak Prabowo berpikir. Untuk kebijakan luar negeri ya tentunya. Untuk kebijakan luar negeri. Saya ya kalau misalnya melihat situasi sekarang ini, ya mungkin Ibu Retno ya. Ibu Retno Marsudi. Karena apa? Sekarang aja beliau jadi utusan khusus Sekjen PBB untuk masalah air, ya kan? Bahkan Pak Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, karena Malaysia sekarang menjadi ketua dari ASEAN, meminta Bu Retno untuk menjadi ahlinya atau apa yang membantu itu. Jadi Bu Retno ini menurut saya punya kemampuan yang sangat luar biasa bagus, juga, bagus untuk kemudian bisa diterima, apalagi secara gender. Kan belum ada juga ya? Iya. Belum ada yang perempuan ya? Baru. Udah dari negara berkembang, terus secara gender juga beliau perempuan, beliau pernah jadi duta besar, pernah jadi menteri luar negeri. Kemampuan juga tidak diragukan, ya kan? Pada waktu misalnya di Majelis Umum PBB menyampaikan pidato berkaitan dengan masalah perang yang ada di Ukraina, kemudian di Gaza, begitu kan? Juga waktu di Mahkamah Internasional beliau juga menyampaikan. Dan beliau kan masih relatif masih muda, jadi masih ada masih semangat ya. Bersemangat, tenaganya juga masih kuat dan lain sebagainya. Menurut saya ya itu Ibu Retno mungkin yang bisa dimunculkan. Wah, luar biasa. Prof, terima kasih banyak nih atas pencerahannya, ini luar biasa. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi para pendengarnya PhD 4K, karena jarang-jarang kita punya perspektif dunia internasional yang clear kayak begini gitu. Ampun. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nah, itu dia Sobat Forum tadi penjelasan yang luar biasa tentang bagaimana peran daripada suatu Sekjen PBB yang kemudian kemungkinan kita bangsa Indonesia mempunyai peluang sebenarnya untuk bisa mengambil posisi-posisi di Sekjen PBB ataupun juga berkarir di kelembagaan yang namanya PBB itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita ingin memberikan semangat kepada insan-insan muda di Indonesia ini untuk kemudian juga berpikir seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Hikmahanto Juwana. Nah, terima kasih sudah menonton PhD 4K pada episode kali ini. Sampai di episode berikutnya, saya Pembida Hidayatullah dari PhD 4K undur diri.
Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.